Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal menyelami sebuah cerita tentang kekuatan alam yang, ya ampun, luar biasa banget. Ini adalah kisah tentang bagaimana gunung berapi bisa menghancurkan, tapi sekaligus menciptakan kembali dunia di sekitarnya. Coba deh, lihat pemandangan ini. Keren banget, tapi sekaligus ada nuansa seramnya ya. Batang-batang pohon yang gosong dan bengkok seolah membeku di atas tanah yang pucat. Inilah hutan mati yang sangat terkenal di Gunung Papandayan. Sebuah tempat yang punya keindahan yang unik dengan sentuhan yang sedikit kelam. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Secara alami kita mungkin langsung mikir, wah ini pasti sisa-sisa bencana purba yang dahsyat banget. Tapi seperti yang akan kita lihat nanti, kenyataannya jauh lebih mengejutkan dari itu. Oke, mari kita mulai dari awal. Untuk benar-benar paham soal hutan mati ini, kita harus mundur jauh ke belakang, ke salah satu letusan gunung berapi paling bersejarah di Indonesia. Kita mulai dari bencana dahsyat Gunung Papandayan. Jadi gini ceritanya, pada malam 11 Agustus 1772, tiba-tiba api raksasa meletus dari Kawah Mas. Lalu, dalam waktu, gila, cuma 5 menit, serangkaian letusan super dahsyat bikin sebagian besar gunung itu ambruk, runtuh loh. Awan panasnya langsung melomat area seluas 250 km persegi. Kebayang gak sih kekuatan macam apa yang bisa melenyapkan sebagian gunung cuma dalam hitungan menit? Kutipan ini benar-benar menggambarkan betapa ngerinya kejadian waktu itu. Ini bukan sekedar letusan biasa ya. Ini adalah momen di mana tanah yang kita anggap kokoh secara harfiah amblas, menelan semua yang ada di atasnya. Dan ini dia, dampak manusianya. Hampir 3.000 orang tersapu bersih. Hilang begitu saja. Bukan cuma individu, tapi seluruh komunitas. 40 desa, bayangin, 40 desa lenyap dari peta, terkubur di bawah material vulkanik. Kehancuran ini juga melumpuhkan kehidupan. Ribuan ternak mati, perkebunan kopi dan kapas hancur lebur, skala kerusakannya benar-benar total. Tapi, ternyata Papandayan bukan satu-satunya ancaman di wilayah itu loh. Mari kita beralih sebentar ke tetangganya yang sama menakutkannya, yaitu Gunung Guntur, yang punya karakter, wah beda banget. Nah, ini dia yang menarik banget perbandingannya. Kalau Papandayan itu kayak one hit wonder, satu kejadian super dahsyat yang mengubah segalanya, maka Guntur ini adalah ancaman yang terus-menerus. Selama paruh pertama abad ke-19, gunung ini kayaknya hampir nggak pernah tidur. Meletus 21 kali dalam waktu kurang dari 50 tahun. 21 kali. Dan lihat daftarnya, ini bukan letusan-letusan kecil ya. Kita bicara soal aliran lahar yang sampai ke kota, letusan yang menelan korban jiwa, dan hujan abu yang merusak ratusan ribu pohon kopi. Pada masa itu, Gunung Guntur adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Jawa. Jadi, gimana ceritanya kita bisa tahu semua detail ini? Jawabannya ada pada para ilmuwan dan penjelajah pemberani yang bisa dibilang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendokumentasikan dunia yang bergejolak ini. Salah satu tokoh kuncinya adalah F.W. Junghun, seorang penjelajah dari Jerman. Kata-katanya di tahun 1837 ini melukiskan gambaran yang begitu suram tentang Gunung Guntur. Bukan cuma sebuah gunung, tapi sebuah gambar kehancuran yang telanjang dan gelap tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Gambar ini dengan jelas menggambarkan dunia yang mereka rekam. Coba bayangkan, di tengah pemandangan yang dikuasai oleh kekuatan alam yang begitu dahsyat ini, ada masyarakat yang harus hidup sehari-hari, berdampingan dengan ancaman konstan dari gunung-gunung api tersebut. Sekarang, kita kembali ke gambar di awal tadi, ke hutan mati yang ikonik itu. Kita sudah lihat betapa mengerikannya bencana tahun 1772. Tentu saja hutan itu adalah peninggalannya kan? Nah, ternyata bukan. Jadi, ini dia poin krusialnya. Asumsi kita tadi salah. Hutan mati yang kita lihat dan sering difoto oleh para pendaki hari ini bukanlah produk langsung dari bencana besar di abad ke-18 itu. Sejarahnya jauh lebih modern. Jadi begini cerita yang sebenarnya. Letusan tahun 1772 memang mengubah gunung itu selamanya. Selama 200 tahun lebih, area itu pelan-pelan pulih dan jadi objek studi. Tapi, pada November 2002, ada letusan baru. Meskipun lebih kecil, letusan inilah yang membakar hutan pohon cantigi di sana. Dan pohon-pohon hangus itulah yang sekarang kita kenal sebagai hutan mati. Jadi pemandangan ikonik itu umurnya ternyata baru sekitar 20-an tahun. Mengejutkan kan? Nah, ini membawa kita ke babak terakhir dari cerita ini. Bagaimana sebuah tempat yang lahir dari api dan kehancuran bisa berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Jadi secara resmi, hutan mati adalah sisa-sisa dari letusan tahun 2002.
Ironisnya, nama yang terdengar suram ini justru menjadi daya tarik utamanya. Keunikannya telah mengubahnya dari bekas lokasi bencana menjadi sebuah tujuan wisata yang dicari-cari orang. Disinilah kita melihat kekuatan sebuah lanskap. Di sebelah kiri itu keindahan hutan mati yang nyata. Di kanan, karya seni yang terinspirasi darinya. Tempat ini nggak cuma menarik wisatawan, tapi juga memicu imajinasi, melahirkan cerita-cerita baru, seni, dan bahkan mitos-mitos baru. Saat ini, Gunung Papandayan telah sepenuhnya bertransformasi. Dari gunung yang pernah runtuh dengan dahsyat, kini telah menjadi taman wisata alam yang lengkap dengan fasilitas modern. Gunung yang dulu menakutkan, sekarang malah dikenal sebagai salah satu gunung yang paling ramah untuk pendaki pemula. Sebuah transformasi yang luar biasa. Jadi, semua ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir. Kisah Papandayan menunjukkan bahwa kehancuran itu jarang sekali menjadi akhir dari cerita. Sebaliknya, ia seringkali menjadi sebuah awal. Ia menciptakan lanskap baru, ekosistem baru, dan bahkan cara baru bagi kita manusia untuk terhubung dengan alam. Sebuah siklus kehancuran dan kelahiran kembali yang tak pernah berhenti.